Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Ruach HaKodes, sekarang saatnya Engkau bekerja, saatnya Engkau berbicara Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap menyatakan bahwa hatiku ini adalah ladang yang subur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Kita percaya, kita katakan amin. Dengan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Yahweh. Haleluya. Yuk silakan dulu rekan semuanya. Oke. Ya. Yuk rekan-rekan, saya undang untuk kita berdiri lagi. Mohon maaf, berdiri lagi. Kita pegang ya kitab suci atau apapun juga yang ada firman Tuhan dalamnya ya. Saya tahu beberapa orang sotoy akan berkata kitab ada suci, Pak. Yang betul adalah firman Tuhan yang suci ya. Ya udah, pegang apa deh yang ada firman Tuhannya deh ya. Yuk, saya akan deklarasikan. Anda boleh aminkan bersama dengan saya. Oke? Bapak Yahweh, ini adalah firman Tuhan. Kami adalah apa yang firman katakan. Kami boleh memiliki apapun yang firman katakan, dan kami dapat melakukan apapun juga yang firman Tuhan katakan. Kami nyatakan pikiran kami adalah ladang yang terbuka untuk firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kita percaya, kita katakan haleluya, amin. Dengan tepuk tangan lagi buat Bapak Yahweh. Tepuk tangan yang beneran dong, katakan yuk. Oke, kita harus bangga ya sama Bapak Yahweh kita, sama Tuhan Yesus HaMashiach. Dialah sang firman, amin. Oke, yuk rekan-rekan, seperti biasanya kalau saya main-main ke Cimahi, kita akan membahas hal-hal yang sebenarnya nggak benar menurut firman Tuhan, tapi kita percayai seolah-olah itu benar ya. Nah itu ulah siapa rekan-rekan? Kita percaya sesuatu sebagai firman Tuhan padahal bukan firman Tuhan. Itu ulah siapa? Ulah siapa yang biasanya membuat kita percaya sesuatu yang bukan firman tetapi sebenarnya adalah firman? Ulah siapa itu? Ulah Satan ya. Yuk kita sekarang akan bahas yang mengenai topik yang kalau Anda nih, kalau ada warga Jakarta, ada warga Surabaya, ada warga Medan, lagi rame ya seminar soal ini. Apa itu? Transfer kekayaan. Orang bayarnya sampai jutaan dolar loh ya, untuk ikut seminar ini ya. Dan hari ini kita akan bahas ya mengapa seminar ini ngaco ya rekan-rekan. Yuk kita bahas dulu sedikit. Boleh? Mungkin boleh ada yang bisa bantu saya bacain? Ada yang bisa bantu saya bacain? Udah saya tulis ya, tinggal dibaca aja. Yuk, salah satu mungkin yang suaranya keras boleh bantu bacakan. Ayo. Yuk, silakan. Ini mic-nya. Belum mic ya? Sudah. Enggak perlu. Oh, yaudah. Sini aja. Yuk. Monggo silakan. Yuk. Dasar firman Tuhan. Kepada orang yang dikenannya, Elohim mengaruniakan hikmah, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa diberinya tugas untuk mengumpulkan dan menghimpun sesuatu yang kemudian akan diserahkan kepada orang yang dikenan Elohim. Ini pun kesia-siaan dan usaha menggenggam angin. Pengkhotbah 2 ayat 26. Amin. Dengan tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Oke, siap ya. Oke, rekan-rekan. Akhir-akhir ini kalau di kota-kota gede lagi banyak seminar soal transfer kekayaan, ya. Dan ini membuat kepolisian takut. Kenapa? Takutnya nanti ada orang-orang yang merasa artinya apa? Kalau ada orang yang berdosa dirampokin. Betul ya, dimintain duit, takut ya. Padahal yang dimaksud oleh firman Tuhan bukan seperti itu ya. Dan rekan-rekan, soal ini saya mau dulu. Teologi itu artinya apa? Sudah dibahas ya Cimahi ya. Teologi itu artinya apa? Dari dua kata, theos dan bukan logos, theos dan logik atau logia, logika ya, logik. Apa tuh artinya? Teologia artinya apa? Teo artinya apa? Teo artinya Elohim. Teo itu Elohim ya. Tuhan pakai T-nya kecil ya.
Tuhan yang kecil, Elohim, ya. Kalau logia artinya apa? Atau logik? Artinya apa logika? Logika artinya apa? Cara memahami, betul nggak? Betul ya? Logika itu artinya cara memahami. Teologi artinya apa? Ilmu cara memahami Tuhan. Ya, ya nggak apa-apa. Itu yang bikin itu orang-orang Yunani ya, nggak apa-apa. Kita iyain aja deh daripada kita dibilang goblok. Karena apa? Itu kan cara orang berpikir. Teologi itu artinya apa? Cara manusia, ilmu untuk manusia memahami Tuhan. Ya. Nah, teologi Kristen, saya bilang teologi Kristen ya, yang umum terjadi adalah apa? Soal kekayaan. Ada yang namanya teologi kemakmuran. Apa teologi kemakmuran? Apa teologi kemakmuran? Cara menilai kerohanian seorang atau cara menilai hubungan orang dengan Tuhan dari apanya? Dari berkat-berkat yang diterima, dari kekayaan. Itulah teologi kemakmuran. Contohnya apa? Kalau lu gak makmur, lu gak rohani. Orang rohani itu pasti kaya raya, pasti makmur. Sampai ada orang yang bertanda nih, teman-teman saya bertanda begini, Gem, kalau di gereja gue ban mobil lo kempes, minta mobil baru. Itu logika nggak? Nggak logis. Yang kempes bannya, harusnya beli apa baru? Ban baru ya. Itu kalau Anda beriman banget. Kalau saya ke tukang tambal ban 5.000 ban beres. Tapi buat beberapa orang tertentu nggak rohani loh, harusnya apa? Mobil baru. Kata mereka itu. Kalau saya banyak kempes dan saya nggak ada mobil baru, artinya nggak rohani. Berarti lu hamba Tuhan palsu, ya. Makanya lalu ada buku yang namanya Rich Dad Poor Dad, ya. Kalau orang Singapura bingung, kenapa? Rich Dad Poor Dad. Kalau buat orang Singapura artinya apa? Kaya mati, miskin mati juga. Percuma dong. Padahal dad itu maksudnya ayah ya, ayah kaya yang miskin ya. Tapi orang-orang sekarang melesetin ya. Nah nih, ada yang namanya rich pastor, poor pastor. Ada pendeta kaya dan pendeta miskin. Ini pendeta miskin ya. Kerjaannya pendeta miskin. Kerjaannya dia dikabarkan ke teologi ketabahan. Orang yang suci kudus dekat tangan Bapak Yahweh, hidupnya harus susah. Tolong bantu doa ya. Saya mau pelayanan ke Miangas, tolong bantu doa. Artinya bukan bantu doa, artinya bantu apa? Bantu dana, ya. Itu namanya poor pastor ya. Kalau ngomong sama dia, isinya apa? Kasihan deh, butuh dukungan dana, ya. Jadi kalau pastor ini mau pelayanan, butuhnya apa? Bantu doa ya. Doanya apa, pastor? Doanya bantu kirim dana, ya minta aja dana sekalian. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya rich pastor. Kalau di Indonesia lebih hebat lagi, bukan rich pastor disebutnya, tapi disebutnya apa? Pastor in style. Ada Instagramnya. Coba cari Instagramnya Pastor in style, ya. Itu tentang gimana para pendeta ini berpakaian, naik mobil apa, pakaiannya apa, jam tangannya apa, ya. Kalau saya terus terang nggak suka pakai jam tangan, bukan karena apa-apa teman-teman. Karena saya punya HP, bego deh orang udah punya HP pakai jam tangan. Kalau buat saya, ya. Tapi buat mereka enggak. Dia udah punya HP, tetap pakai jam tangan. Ya, yang harganya 20 juta nggak cukup ya. Anda taunya jam tangan bagus apa? Rolex, ya kan? Wah, teman-teman, Anda nggak tahu Panerai. Apa tuh Panerai? Lebih mahal dari Rolex. Kalau saya pakainya cuman apa? Apple Watch, teman-teman. Apple Watch itu 10 juta udah mahal banget, udah bagus banget dapetnya. Tapi sekarang nggak perlu lagi. Karena apa? Gue pegang HP. Buat apa pakai jam tangan mahal? Tapi buat mereka, pastor in style perlu pakai, ya katakan. Nah itu dia. Bahkan ada teman saya nih, teman lo. Saya sering pelayanan di gereja dia ya, di Jawa Timur. Ya. Nah teman-teman, menurut teman saya ini suka ngomong begini. Para jemaat, pada waktu saya sedang berdoa, pada waktu saya sedang berada di Pesawat Tegal dari LA menuju ke Malang, Tuhan bicara pada saya. Nah teman-teman, itu mengakibatkan apa? Orang-orang mikir, berarti kalau mau dengar suara Tuhan itu, mau dapat khotbah yang bagus, harus apa? Terbang dari LA menuju ke Malang.
Nah kalau gua nggak terbang, gua naik bus atau naik kereta ya, dengerin suara Tuhan, dengernya apa? Cukup. Artinya apa? Kalau dengar suara Tuhan, nggak gitu juga ya rekan-rekan. Tapi intinya teman-teman, ini dua ekstrim yang saya suguhkan. Ada yang merasa kalau hamba Tuhan itu harus miskin, harus menderita ya, harus kemana-mana itu wah dengan iman teman-teman. Hari ini saya makan apa ya? Saya pakai iman loh. Kalau nggak pakai iman saya nggak makan. Aduh teman-teman tuh kasihan ya teman-teman ya. Kayak ibarat itu kayak anak umur 30 tahun, lalu dia bilang, "Papi, aku bergantung padamu, Papi. Tanpa engkau, aku nggak bisa ikat sepatu saya, Papi." Kalau menurut saya itu bukan anak beriman, itu anak yang pintar, anak yang on ya. Berarti belum masuk SLB. Gimana caranya biar dia anak bisa ikat sepatu sendiri? Karena udah usia 30 tahun. Di sebelah kanan ada juga para pendeta yang mengajarkan apa? Kalau kamu nggak kaya, kamu berarti nggak rohani. Sampai-sampai rekan-rekan firman Tuhan nggak cukup ya. Para guru-guru ini, guru-guru pastor instan ini sampai harus mengajarkan ajaran-ajaran tambahan yang di luar firman. Gunanya buat apa? Supaya jemaatnya kaya. Karena kalau nggak kaya, nggak rohani. Nah teman-teman, inilah yang ada di firman Tuhan. Makanya saya mau bahas sekarang ya. Yang benar gimana? Bukan dua-duanya. Ada nggak kekayaan di firman Tuhan? Ada nggak kaya? Ada nggak? Abraham, Ishak, Yakub, miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Kaya. Jadi ada nggak kekayaan? Ada. Tapi ada nggak hamba Tuhan yang tidak berdosa, hidupnya saleh? Menurut firman Tuhan hidupnya saleh ya. Menurut firman Tuhan dong, hidupnya saleh. Tapi menderita hidupnya, ada nggak? Ada. Siapa? Ayub. Ayatnya di mana? Di Ayub bilang apa ayatnya? Ayub adalah orang yang saleh di mata Yahweh. Menurut Torah, saleh itu artinya apa? Melakukan Torah itu. Menurut Torah itu saleh itu artinya apa? Melakukan Torah dan menjauhi yang jahat, itulah saleh. Tapi kok bisa hidupnya menderita? Iya, karena hidupnya belum kelar, ada batas ceritanya kan. Orang kalau soal Ayub, ngomongnya soal apa? Hidupnya menderita, bukan lo. Ya, kalau soal Ayub hidupnya menderita, bukan lo. Ya, lo diberkati. Ya, tapi ada Ayub yang firman Tuhan hidupnya menderita, tapi dipotong. Coba kalau Anda jadi Bapak Yahweh, ya, kalau ya Anda jadi Bapak Yahweh, hidupnya Ayub itu menderita atau diberkati? Diberkati atau menderita? Diberkati. Karena apa? Karena apa yang udah dia hilang dikembalikan berapa kali lipat? Dikembalikan berapa kali lipat? Berapa kali? Berapa kali? 10 kali. Istrinya meninggalkan dia nggak? Meninggalkan. Diganti nggak? Diganti nggak? 10. Haleluya kalau 10 ya. Haleluya. Ya diganti, tapi bukan 10 ya. Diganti 10 kali lipat imannya. Karena istrinya Ayub yang berikutnya ini nggak meninggalkan Bapak Yahweh. Yang lama bilang apa? Yang lama istrinya bilang apa? Sembah Tuhanmu dan mati, ya kan? Udah Pak, ngapain tuh Yahweh? Sembahlah Yahwehmu kalau udah mati aja. Itu istri kasih 1. Istri masih 2? Enggak. Makanya rekan-rekan, ini benernya ya, ini jarang ada yang suka khotbah soal ini ya. Tapi intinya apa rekan-rekan? Ya, kalau istri setia, ada berkatnya. Karena apa? Suami versi 1 yang menderita itu baru versi 1. Suami yang dipulihkan itu bagianmu, betul nggak? Jadi para istri ya yang pernah mikir nih meninggalkan suami, ada gereja seperti itu rekan-rekan. Saya nggak sebut mana ya, tapi ada gereja bilang begini, kalau dalam setahun suami atau istrimu nggak percaya kepada Yahweh, ceraiin, ganti baru. Di jemaat gua banyak yang udah menyembah Bapak Yahweh, ya. Jadi kalau suami lo atau istri lo nggak menyembah Yahweh dalam setahun, ceraiin. Ada yang gitu, tapi bukan GPF ya. GPF nggak berpengajaran seperti itu. Karena GPF itu apa? Kita tidak kompromi, tapi tidak radikal. Radikal itu seperti apa ya? Kayak gitu. Mah, sorry ya mah, waktumu tinggal 4 menit, 59 detik lagi. Kalau saya Bapak Yahweh, kita cerai. 58 mah, 57, 56, 55, 54, 53. Sorry mama, bye bye. Gak ada begitu ya di GPF ya.
Enggak. Karena kita percaya apa? Kita percaya pada pemulihan, ya, pemulihan. Keluargamu dipulihkan, bukan diganti baru. Emang istri lu buatan Cina ya? Kalau istri lu makin sana betul. STB rusak Pak. STB kan? STB rusak. Apa STB lo? Ini Apple TV. Oh, reparasi, garansi. Apa tuh? Changhong, ganti baru, ya. Kalau istri Anda buatan Cina silakan ganti baru, ya. Tapi kalau istri Anda buatan Bapak Yawi jangan diganti baru, ya. Reparasi, pemulihan. Maka kita namanya gereja pemulihan firman. Ada yang bilang, oh jangan pemulihan dong, jangan pemulihan. Ada yang begitu, itu hamba Tuhan GPF loh. Jangan pemulihan. Kenapa? Kesannya di rumah sakit. Kasih tahu ya, gereja itu rumah sakit. Emang rumah sakit, emang bengkel. Kalau udah benar kita gereja kemana? Samain, betul nggak? Amin. Tapi kalau ada batuan yang aneh-aneh, saya mau begini, Bapak Yahweh, terima dia di sisimu Bapak Yahweh, sesegera mungkin, amin. Tanpa penundaan ya Bapak. Daripada aneh-aneh kan? Nah ini termasuk yang aneh nih. Yuk kita lihat ya sekarang. Ini khotbah yang sering dikhotbahkan oleh para hamba-hamba Tuhan yang motor duitan nih. Soal apa? 2 sen terakhir si janda. Ada janda miskin. Lalu datang ke bait suci. Lalu dia nyalangin masukin berapa? 2 keping uang ya. Nah terjemah Indonesianya nggak bagus. Makanya saya ulang terjemahannya ya. Saya jelasin ya lebih jelas. Oke ya. Pertama-tama saya bacain dulu nih. Ayat 2. Yesua memperhatikan how. Tuh lihat coba nanti lihat 42. Ya, Yesua perhatikan pada suatu kali Yesua, ini saya pakai TB ya biar Anda ngerti jeleknya Alkitab LAITB ya. Maka saya pakai ini ya. Yesua duduk memperhatikan menghadap peti persembahan ya, dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti ya, peti persembahan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus. Kan tulisnya apa? Ditulisnya Yesua memperhatikan how. Artinya apa kalau how? Bagaimana? Bukan how much. Udah ya? Bukan how much tapi how. Artinya apa? Sikap hati yang diperhatikan oleh Tuhan Yesua. Bukan berapa banyak sikap hati. Balik lagi, ini penting juga nih. Kalimat berikutnya ini yang suka dibaca keras-keras ya mata duitan ya. Banyak orang kaya memberi apa? Jumlah yang besar, betul ya? Betul ya? Karena saya mau tanya, kalau orang kaya layak gak kasih jumlah yang besar? Layak. Nah di sini kenapa Tuhan Yesua? Kenapa di sini penulis Injil menuliskan seperti itu? Ada banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Artinya apa teman-teman? Anggap Injil itu ngomong sama kita deh. Kayak dia ngomong sama kita. Yesua merhatiin duduk di dekat peti ya. Lalu ada banyak orang kaya ngasih jumlah yang besar. Mau ngomong apa Injil kira-kira? Seperti seharusnya, betul nggak? Orang kaya ngasih jumlah besar, kenapa? Ya dia kaya. Jadi dia kaya seperti seharusnya, ya. Itu dimaksudkan. Tapi berikutnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Datanglah seorang janda yang miskin. Injil bilang, tapi tadi yang kaya banyak kasihnya. Tapi pembedaannya. Tetapi ada yang miskin datang. Dia masukin 2 keping uang, ya. Lalu bilang apa? Maka dipanggilnya murid-muridnya. Murid-muridnya Yesua dipanggil pada waktu siapa yang kasih? Orang kaya atau orang miskin? Kaya apa janda? Janda. Ingat ya, ini hebatnya Injil loh. Yang nulis memang manusia, tapi ini ilham dari Ruach HaKodes. Ya, dibilang apa? Pada waktu yang datang itu janda, baru Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Murid-murid, nih, tak kandani yo, tak kandani. Sini, Renio, tak kandani. Gara-gara apa? Ada janda miskin, masukin 2 keping uang. Ditulis gak? Ayat 44 ya. 44 coba baca. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang
yang padanya, yaitu itu terjemahan jelek banget ya teman-teman. Jelek banget terjemahannya. Kenapa? Dalam bahasa Inggris dituliskan apa dalam bahasa Inggris? Seluruh livelihood. Apa tuh artinya livelihood? Life artinya apa? Life artinya apa? Hidup. Jadi seluruh apa yang dikasih? Penghidupannya. Anda tahu nggak nih Tuhan Yesus ngomongin apa? Dia tanya sama murid-muridnya loh, ya murid-muridnya, bukan orang Farisi ya, bukan orang biasa tapi murid-muridnya. Artinya apa? Orang-orang yang tahu teologi yang benar. Karena guru dia siapa? Yahweh Elohim gurunya, yaitu Sang Putra Yesus Masih gurunya. Jadi teologinya pasti benar atau pasti salah? Pasti benar. Ngomong apa Tuhan Yesus? Ini bukan memuji orang yang memberi dengan apa? Dengan memberi 2 sen, bukan. Ini bukan memuji orang yang memberi duit terakhir. Yesus bilang apa? Nah, ini Yesus pernah ngomong sama murid ini. Jadi kisah ini rekan-rekan, ini seminggu terakhir hidupnya Yesus sebelum disalib. Jadi para kitab percaya ini menurut kronologinya, makanya di sini nggak ada ditulis di kitab Yohanes. Kisah ini nggak ada di kitab Yohanes. Nggak ada, kenapa? Karena Yohanes itu bukan kitab yang kronologis, bukan kitab yang urutan kejadian. Udah ya teman-teman ya. Yang di kitab lain itu urutan kejadian. Makanya ditulis 3 kitab. Yohanes yang di sini. Kalau Yohanes pikirnya apa? Yang penting apa? Itu Yohanes ya. Makanya dia bilang aku adalah murid yang dikasih. Dia nggak pernah nulis aku murid yang mengasihi Yesus, enggak. Menurut ya apa? Jadi Yohanan itu nulisnya apa yang penting buat dia. Yang penting buat dia adalah apa? Aku dikasih oleh Yesus. Bukan aku mengasihi Yesus, aku dikasih. Murid yang dikasih oleh Yesus. Nah, makanya Yohanes nulis ini. Kalau Matai lebih gila lagi, Matai. Nulisnya lebih gila lagi. Kenapa Matai nulisnya? Matai nggak nulis kisah ini, tapi ini nulisnya langsung apa? 10 perkataan kutuk buat orang Farisi. Lebih gila nulisnya. Nah, sebenarnya ini kenapa 3 Injil nulis ini kenapa teman-teman? Karena begini. Yesus ngomong gini. Sebelum kejadian ini Yesus pernah ngomong gini. Sama murid-muridnya, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan dombaku. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakan dombaku, kasih makan domba-dombaku. Para murid sudah ngerti. Yesus hatinya gembala yang baik. Dia ngasih makan domba-dombanya. Berulang kali dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan dombaku. Bukan gini, kalau kamu mengasihi aku, pijetin dong, nggak gitu loh. Yesus nggak bilang gitu. Kalau kamu mengasihi aku, perburuan, nggak gitu. Kalau kamu mengasihi aku, beli mobil, enggak. Kalau kamu mengasihi aku, jadi iman. Nggak ada ayatnya jadi iman, nggak ada ayatnya. Coba cari dalam kitab, nggak ada ayatnya. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakan dombaku. Jadi Yesua ini waktu ngomong begini murid-muridnya tahu, kita nggak tahu, ya, lu nggak tahu, tapi murid tahu. Yesua ngomong apa sih? Yesua ngomong gini, nih murid-murid ya, Yeremia ngomong-ngomong nih, ada janda apa yang ngasih 2 sen terakhir loh, 2 sen terakhir dia kasih loh. Kenapa? Karena ada gembala lain yang khotbahnya apa? Lu mesti beli jalan ke surga. Tanpa lu, kalau lu nggak kasih 2 sen terakhir lu nggak layak untuk masuk surga. Nggak ada keselamatan. Kenapa? Firman itu berkata apa? Paulus berkata, siapa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Elohim? Apa kematian, kelaparan, kedinginan, kekayaan, hidup, mati? Tidak. Siapa yang bisa memisahkan gue dari kasih Elohim? Tidak ada. Tapi ada pendeta lain khotbahnya apa? Bisa Pak. Lu kalau begini teluk hilang keselamatan. Kalau begitu hilang keselamatan. Jadi pendeta lain mengajarkan Injil yang lain, itu yang Paulus tentang. Jangan mengajarkan Injil yang lain. Apa tuh Injil yang lain? Injil yang bilang bersyarat loh. Lu gak lakukan ini, gak selamat. Lu lakukan itu, lu gak selamat. Ya, kayak video kemarin Pak ya. Lu gak begitu, kalau lu begitu gak rapture. Nenek saya bilang. Gak mungkin. Karena apa? Firman itu berkata apa? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Elohim? Gak ada. Yesus juga berkata, kamu ini milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilmu dari tanganku. Ada pendeta bilang bisa. Begitu Injil yang lain. Kalau ada Injil lain yang seperti itu, biarpun subscribernya jutaan, harus subscribe. Ngaco, kenapa? Karena nggak sesuai depar.
Kita percaya pada Deva Elohim, bukan pada oknum. Ya, karena manusia salah. Pak Yakub saya respect. Kenapa? Apakah Pak Yakub itu orang sempurna? Tidak. Saya respect Pak. Karena apa? Pak Yakub itu nggak cuma sekali 2 kali. Dia bilang, dulu saya gini tapi saya sadar saya salah. Roh Kudus bicara, maka saya rubah. Contohnya apa? Dulu saya percaya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi enggak, ternyata dia bukan 100% manusia. Kenapa? Enggak berdosa. Dan tidak punya dosa asal. Kenapa? Bapak dia bukan manusia. Jadi bukan manusia 100% dong. Dia 100% Elohim. Tapi dia cuma wujudnya yang manusia, bukan manusia. Dia berani loh khotbah depan umum. Bahkan ada YouTube-nya. Dia berani ngomong. Suatu hari nanti para oknum-oknum kita itu akan bertobat, percayalah. Karena kita gereja pemulihan, bukan gereja penceraian, bukan gereja ganti, kita gereja pemulihan. Kita percaya suatu hari nanti mereka akan bertobat, mereka akan ganti berubah pikiran, metanoia, perubahan pikiran, betul ya? Kata pertobatan dalam firman Tuhan itu pakai kata metanoia. Artinya apa? Bukan dulu dosa sekarang dosa lagi, bukan. Tapi dulu percaya itu nggak apa, sekarang percaya itu nggak boleh. Itu loh bedanya, perubahan pikiran. Jadi kalau kita nih tiba-tiba salah, kita menurut Torah, tapi pikiran kita yang penting surga dulu ya. Tahu udah nyampe surga, lain urusan. Ya, saya juga jualan asuransi, katakan. Saya jual asuransi kapal, tanker terutama ya. Kenapa saya jualan asuransi tanker? Karena saingan saya dikit. Dikit saingannya. Coba Anda pernah nggak dengar orang jual asuransi tanker? Asuransi apa? Jiwa. Ya kan asuransi apa lagi? Motor, mobil, betul nggak? Saya jualnya apa? Tanker. Ya kapan lu makannya kan? Emang lama. Lama saya. Dapat nasabah lama. Tapi sekali dapat pesta. Kenapa? Banyak gede. Preminya miliaran. Dapat komisi berapa? Jutaan, puluhan juta bahkan. Ya. Nah, teman-teman inilah teman-teman ya. Jadi teman-teman kita lihat sini. Di sini Yesua melakukan sesuatu yang cuma para rasul yang ngerti. Yaitu apa? Nih. Ada hamba-hamba Tuhan yang begini modelnya ini. Sampai ada orang yang rela loh kasih 2 sen terakhir. Dia mau beli apa? Teologinya salah. Dia pikir apa? Kalau gue nggak ngasih 2 sen terakhir gue, maka apa? Gue nggak layak ke kerajaan surga. Gue nggak selamat. Ya, waktu salah saya sharing ada yang lucu ya, sampai berantem ya, mempelai wanita sama ininya ya, sama calon mertuanya gitu ya, sampai berantem teman-teman. Akhirnya, ya itulah tragedi. Tapi intinya gini, kita mesti memahami firman Tuhan yang benar. Jadi jangan kita memahami apa kata orang. Karena banyak loh Pak yang kata begitu. Ya, ini Yesus memuji. Makanya kalau kamu memberi, Pak, gua tuh terima BLT, Pak, gua nggak punya kerjaan. Gua BLT masukin kota. Gila. Makanya saya bilang, dia udah pernah nyampein ya. Ada berapa perkumpulan menurut Depak, menurut Torah? Ada berapa perkumpulan menurut Torah? Menurut Torah ada berapa perkumpulan? Masih ingat gak? Berapa? Berapa? Berapa perkumpulan menurut Torah? Ada 3, bukan 1. 1 perkumpulan Lewi. Itu yang kita bawa gereja, ya itu kita cemplungin 10%. Ada yang kedua, perkumpulan apa yang kedua? Perkumpulan apa? Perkumpulan hari raya. Kita nabung dari gereja, kita taruh di bank. Tapi kita tabung buat apa? Nanti kalau kita sukot, kita keluarin duit buat sukot. Kalau kita pesak, keluarin duit. Ya teman-teman, saya tahu ya. Pesak itu kita kalau sender pesak, kita makan apa? Ya. Sender pesak ya. Makan Paskah itu kita makan apa? Ayo. Kalau lupa, berarti lain kali mesti saya datang lagi ya. Kalau lupa nggak apa-apa, wajar ya. To err is human ya. To err is human. Lupa itu wajar. Kalau sender pesak kita makan apa? Kita makan sapi. Makan sapi. Tapi yang dimakan bukan dagingnya. Apanya yang dimakan? Gigil nggak koser ya? Gigil nggak koser? Gigil nggak koser? Nggak boleh. Yang dimakan apa aja? Jeroan Pak? Kacau lagi tuh. Kacau, nggak boleh ya. Yang dimakan apanya? Apa yang dimakan? Ini steak yang paling mahal, teman-teman. Steak yang paling mahal. Kita makan apa? T-bone steak.
Tibon itu apa? Tulang yang bentuknya huruf T. Iya, tibon steak. Tapi banyak orang ya, termasuk di GPF, kalau sentral kita makannya apa, Bu? Kalau di GPF biasanya makannya apa? Makannya apa? Sayur pahitnya doang. Makan pahit hidup lo, ya. Kenapa? Pesat makannya sayur pahitnya doang. Ya ampun. Itu cuma side dish, itu cuma makanan sampingnya doang. Oh, makanan utamanya apa? T-bone steak, teman-teman. Tapi kita di makannya T-bone steak lo kalau pesta lo, ya kan? Dan anggurnya tuh anggur wine apa grape juice merek Diamond. GPF semuanya grape juice merek Diamond. Pantesan kok gua ngeliat pembukuannya anggur 10.000. Gila lu merampok anggur 10.000. Anggur itu kalau kita ke toko anggur minimal yang layak ya, yang layak itu minimal berapa? 200.000. Itu anggur Afrika yang jelek kualitasnya. Ya lu apa? Diamond Kak. Bangga lagi Diamond Kak ya. Bangga lagi Diamond Kak. Aduh ya. Kita minum grape-nya minum wine itu wine ya, bukan grape juice ya, beda. Sama-sama anggur sih, makanya Alkitab itu jelek banget ya teman-teman. Nggak bisa bedain antara wine dengan grape juice ya, kacau. Ya udah, anyway begitu teman-teman. Anyway, balik lagi sini ya teman-teman. Jadi rekan-rekan, itu ada suatu hal yang kita perlu perhatiin. Karena apa? Penting gini teman-teman. Ada aliran yang bilang kita itu buat selamat wajib melakukan Torah. Bukan kita, bukan GPF. Wah, GPF kalau kantoran dong. Itu kata orang-orang. Ada loh Pak, orang-orang dari gereja lain. Kalau ke ibadah GPF bilangnya apa? Saya nggak masuk hadirat Tuhan. Ya kalau lu nggak masuk hadirat Tuhan, berarti apa? Lu ada dosa. Minimal dosa kesombongan. Kok bisa ya? Gue merasakan, kok lu nggak merasakan? Kenapa Tuhan nggak suka sama lu? Kenapa Tuhan nggak mau menampakkan diri pada lu? Ya karena lu punya dosa. Lah, kok gue yang berdosa? Lu yang berdosa. Ya lu lah yang masuk hadirat Tuhan kok. Gue bisa merasakan, gue yang gak bisa kok. Ya lu yang salah kan. Ingat teman-teman, dosa kesombongan itu nggak dikenali oleh pelakunya. Berzina ngerti, gue kok berzina ya. Ngerti. Kalau kesombongan nggak ngerti. Ada satu orang hamba Tuhan Pak, orang rumah saya. Pak Sugeng, hati-hati kalau bicara Pak. Jangan semuanya itu merapikan kerempet Pak. Gak bagus Pak. Gak bagus kayak gitu. Terusannya Pak, coba Pak Sur tanya sama bantuan lain di GPF. Saya ini gembala paling rendah hati di GPF. Gile. Bener loh, dengan lantang kemudian ada dibilang saya ini gembala paling rendah hati di GPF. Silakan tanya yang lain. Gak perlu Pak, saya Roh Kudus Pak. Udah dicoret. Mana ada? Saya gembala paling rendah hati di GPF. Gile ya. Itu bener-bener loh luar biasa gitu. Oke, lanjutin ya. Mundur lagi dong. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Sekarang kita ngomongin dulu deh dua pesernya itu apa sih sebenarnya ya. Kita ngomongin dulu ya. Oke. Jadi teman-teman ini ya. Perjanjian baru, Bu. Ibu Edisi Pak. Termasuk yang nanti 2020 berapa ya? 2023 ya. Nanti termasuk Bu. Itu semuanya dasarnya dari mana? Dari Netherlands. Ini bocornya nih yo. Lembaga kita Belanda lah pokoknya Bu ya. Saya nggak bisa bahasanya tuh. Ya, karena itulah mau direvisi berapa kali pun juga pasti ada alahnya. Karena apa? Diterjemahkan dari bahasa Belanda, bukan dari bahasa Yunani Ibrani. Maka kita muter-muter aja nih. Mau direvisi berapa kali juga sama lagi gitu lagi. Karena apa? Karena orang Belanda itu nyolong Alkitabnya orang Inggris. Jadi teman-teman. Dulu ya, ini luar biasa. Dulu ada guru sekolah minggu dari Inggris, namanya Mr. Matthews, ya. Orang Indonesia berutang budi sama dua orang Inggris. Pertama Mr. Matthews ya, kita orang Kristen. Kedua namanya Senen Cornelis, ya. Jadi kalau Anda pernah ke Jakarta ke Pasar Senen, itu bukan Pasar Senen hari Senin, bukan. Nama orang itu adalah Senen Cornelis. Dia orang Portugis ya, bukan negara Inggris. Ya, dan dia itu kita utang banyak sama dia. Kenapa? Dia memajukan pribumi. Dia guru sekolah minggu, Mr. Senen Cornelis. Makanya yang namanya di negara
namanya dulu adalah Master kalau orang Batak bilang. Kenapa? Nggak bisa ngomong Mister. Karena ngomongnya kan ejaannya kan Master kan. Master Cornelis itu ngomongin siapa? Ngomongin Sir Cornelis. Harusnya tuh pahlawan nasional. Kalau gue jadi presiden, gue kasih banget ke pahlawan nasional. Kenapa? Dia memang betul bangsa asing, tapi dia membela orang pribumi Indonesia. Harusnya dikasih penghargaan pahlawan nasional, ya. Nah, yang kedua adalah siapa? Kedua adalah Mr. Matthews. Dia guru sekolah minggu. Dia melihat orang di Hindia Belanda, yang nama Indonesia lama, yang Hindia Belanda, nggak ada orang pegang Alkitab. Tanya sama orang Kristen, kok kamu nggak baca Alkitab? Nggak punya Alkitab. Dia kira, kita kira nggak ada Alkitab yang bisa dibaca. Padahal waktu itu ada larangan dari gereja Katolik. Orang awam nggak boleh pegang Alkitab. Kan nggak tahu Mr. Matthews kan, dikira kok orang Kristen nggak baca Alkitab. Dikira karena nggak punya Alkitab. Jadi dia pergi ke Malaka Malaysia ya, dia pergi ke Malaka. Lalu dia cari ahli bahasa yang paling mahal ya, paling terkenal. Ketemulah dia dengan ahli yang paling terkenal. Siapa namanya Bang? Ya, Abdullah bin Abdul Qadir. Namanya Abdullah bin Abdul Qadir. Mursi itu jabatannya. Mursi itu artinya ahli bahasa. Ya, ahli bahasa. Dipanggilan dia si Abdullah. Dia bilang, Abdullah, aku harus tolong. Tolong ya, ya Abdullah, ya tolong ya Abdullah. Tolong terjemahkan Alkitab. Ya, tapi pakai bahasa Inggris dia ngomongnya ya, bukan pakai bahasa Jawa ya. Jadi contoh doang kalau dia pakai Jawa. Enggak, bahasa Inggris ya. Tolong dong Abdullah terjemah Alkitab dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Melayu. Ntar gue bayar deh. Tapi untungnya Abdullah itu bukan kadrun. Jadi mau nggak Abdullah? Mau nggak? Mau. Yang penting bayar. Mau kan? Tapi kalau kadrun dia pun dibayar nggak mau. Kenapa? Mendangkalkan akidah katanya ya. Tapi kalau Abdullah mau deh, mau. Gue terjemahin lah. Nah Abdullah ini seorang apa tadi? Seorang apa? Jabatannya apa? Abdullah bin Abdul Qadir, apa jabatannya? Mursi. Jadi dia pakai logika, pakai kaidah penerjemahan yang benar. Dia riset. Dia ke daerah Malaka, ya ke semua Malaysia, dia riset. Dia tanya sama orang, Tuhan namanya, nama Tuhan itu apa? Yang dia tanya orang Melayu kan? Yang dia tanya orang Melayu, agamanya apa orang yang tanyain? Agamanya Islam. Jadi jawabnya apa? Nama Tuhan siapa? Siapa nama Tuhan? Allah. Karena yang tanya sama orang Islam. Nah, udah, maka terjemahan diterjemahkan Allah. Tiap kali ada nama Yahweh, terjemahkan jadi apa? Jadi Allah. Elohim jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Dulu Tuhan ya. Dulu Tuhan. Nah, zaman Bung Karno ada suatu yang terjadi lagi. Pada waktu Purwadarmita diminta untuk membuat kurikulum bahasa Indonesia. Purwadarmita kebetulan saya kenal cucunya Pak. Orang Jogja itu. Nah, Purwadarmita itu dimintain tolong sama Pak Karno. Tolong dong buatin grammar Indonesia, ejaan Indonesia ya. Lalu ini mulailah dia mulai dia riset lagi karena dia ahli bahasa kan Purwadarmita. Dia mulai riset lagi. Nah, dia riset. Dia lalu riset, dia bingung. Ada orang ngomong sama Tuhan Yesus ya, dia ngomong Tuhan Yesus ini LAI ya teman-teman ya. Dia ngomong gini Tuhan Yesus, Tuhan, ya Tuhan, tidak Tuhan, aku menyembahmu Tuhan. Lalu dia bingung, ya ini kok gimana Tuhan, nggak cocok dong. Masa Tuhan, apa masalah Tuhan ya, God kalau sebenarnya kan God ya, God dipanggilnya Tuhan, kan Tuhan kan buat orang, Tuhan kan menir, Tuhan ya kan. Kok God dibilangnya menir? Nggak cocok ini. Maka Purwadarmita membuat satu kata baru. Dia buat kata baru, Tuhan. Ada haknya. Itu kode. Bedanya apa Tuhan dengan Tuhan? Yang ada haknya itu untuk Elohim. Jadi Elohim ditulisnya sama Purwadarmita Tuhan. Ada haknya. Sama kayak bahasa Inggris. Orang Indonesia kalau ngomong the Lord gitu ya, artinya apa? Sang Tuhan. Salah. Orang kalau pakai bahasa Inggris, dilihat gimana Lordnya. Kalau LORD gede semua, itu kode, artinya apa? YHWH. Kalau Lordnya L-nya doang yang gede, itu Tuhan.
Paham ya teman-teman ya? Jadi ada kodenya. Makanya kalau orang yang pakai kitab bahasa Inggris nggak pernah lupa nama Yahweh. Kenapa? Karena kalau the Lord gede semua, THELORD itu bacanya mereka bukan the Lord, bukan Tuhan bacanya. Dalam waktu mereka bacanya apa? Yahweh. The Lord God, Yahweh Elohim. Udah pasti. Orang Indonesia bingung kan? The Lord, say to the Lord. Tuhan berkata pada Tuhan, bingung gua berkata pada Tuhan. Makanya ada di Injil kan itu yang orang-orang Muslim suka pertentangkan. Tuhanku bicara pada Tuhanku, apa tuh? Tuhan bicara pada Tuhanku, artinya apa? Karena lu pakai kitab yang salah, kitab terjemahan. Kalau bener pakai kitab bahasa Ibrani, Yunani, udah paling benar ya, teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, tadi dalam ini kita nih. Nah ini ya, soal terjemahan nih, soal duit nih ya. Nah, yang kitab bahasa Belanda sama, ditulisnya tuh, nih teman-teman. Kenapa orang Melayu, orang Betawi terutama ya, suka ngomong ini, gua nggak ada duit nih, nggak ada duit gua. Artinya apa? Gua tuh miskin banget. Beda, salah. Kalau orang zaman sekarang mikirnya apa? Gua nggak punya uang, betul nggak? Salah. Karena duit itu adalah bahasa Belanda. Itu bahasa Belanda, ya. Jadi duit itu, satu duit itu 160 gulden, 160 gulden, teman-teman. Ada harganya nggak satu duit? 160 gulden. Terjemahannya apa? 2 sen kan? Enggak. 1 sen itu berapa? 1 sen itu berapa dolar? 1/100. Ya, 1 sen itu 1/100 dolar. Tapi kalau duit, satu duit itu 160 gulden. Jadi harga itu kecil banget, nggak ada harganya. Nah, sekarang saya mau ngomong nih teman-teman. Makanya tadi saya ngomong soal siapa? Si Master Cornelis, ya. Kenapa? Karena Master Cornelis itu kasihan. Orang pribumi zaman dulu di India Belanda pegangnya duit, nggak ada punya gulden. Artinya apa? Kerja usaha payah cuma dapatnya urusannya apa? Urusan dapatnya apa? Duit urusannya. Satuan mata uang terkecil. Miskin zaman itu. Pribumi itu miskin banget. Di Semarang ada pahlawan nasional Pak. Namanya Mbah Tasripin. Mbah Tasripin. Di zaman kakek saya dulu, Wijam Ham, ya. Mbah Tasripin itu di zaman yang sama dengan Wijam Ham. Dan dia melihat Wijam Ham itu orang kaya. Zaman dulu Cina juga didiskriminasi Pak sama Belanda. Diskriminasi. Maka Cina cuma boleh dagang. Cina nggak boleh jadi lain, nggak boleh jadi PNS. Cuma boleh dagang doang orang Cina, ya. Makanya Tasripin itu berkata gini, gua sama Cina kan sama-sama dijajah, ya kan? Kalau dia bisa kaya, pun gua bisa dong. Pada suatu hari, Mbah Tasripin naik ke tram. Zaman dulu ada kereta ya, tram ya. Keretanya kayak bis kota, jadi rute dalam kota, tapi kereta. Mbah Tasripin naik tram. Lalu opsi Belanda ngomong apa? Hey, you Enlander pribumi, kamu kelas 3. Apa tuh kelas 3? Kelas kambing. Ternyata Mbah Tasripin benar-benar naik ke tram yang gerbong ketiga, isinya betul-betul orang pribumi duduk sama ayam, duduk sama kambing. Makanya namanya kelas kambing dari situ. Orang pribumi kalau naik tram dulu, bayarnya sama, naiknya sama kambing. Lalu Mbah Tasripin bilang apa? Gak bisa gini dong. Gue pribumi, tapi gue juga sama dijajah sama orang Cina. Cina bisa kaya, gue juga bisa kaya. Lalu Mbah Tasripin mulai bikin usaha nyamak kulit. Buat apa? Buat dijual ke keraton. Buat apa keraton butuh kulit? Buat bikin wayang. Lalu Mbah Tasripin mulai jual yang namanya gulai Bustaman. Jadi dagingnya dibuat gulai Bustaman, tapi kulitnya dijual ke keraton. Jadilah dalam waktu singkat, Mbah Tasripin adalah orang terkaya di Hindia Belanda. Hampir ngalahin Wijam Ham. Sampai Ratu Belanda kasih dia kenang-kenangan. Diundang ke Belanda, dipanggil ke Den Haag, ya. Di Den Haag diundang. Ratu Belanda bilang gini, Tasripin, kamu saya kasih kenang-kenangan berupa koin-koin yang isinya nggak ada angkanya, tapi cuma wajah saya aja. Jadi koinnya itu cuma mukanya Ratu Belanda, nggak ada uangnya, nggak ada angkanya. Sama Tasripin, dia pintar kan, pintar dia. Itu koinnya ditanam di pintu masuk rumah. Jadi kalau ada orang Belanda mau ngacak-ngacak rumah dia, nggak berani masuk. Kenapa? Injak Ratu Belanda dong. Karena kan koinnya ditanam di situ.
Jadi kalau masuk nggak jadi. Jadi keluarga Tasrifin aman, ya. Itu pinter Tasrifin. Nah, teman-teman, itu cerita sedikit ya mengenai koin Belanda ya, teman-teman ya. Jadi itulah ya. Oke. Soal duit ya, karena kita balik lagi ke firman Tuhan. Nah, ini ya tadi ya. Yuk, ini bercandaan doang ya. Jadi, Wee Chong Ham itu ya, kakek buyut gua ceritanya ya. Dia itu kekayaannya berapa? 250 juta gulden. Pertanyaan saya, dan lu anak-anak Tuhan nggak punya duit, malu? Benar nggak? Benar nggak? Berarti satu duit berapa tadi? Satu duit itu berapa? 160 gulden. Dia punya berapa? 250 juta gulden. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Anda tahu nggak kerjaan dia apa? Apa kerjaan Wee Chong Ham? Dia jual candu. Jual candu. Memang waktu itu nggak melanggar hukum, tapi melanggar Torah. Tapi Anda melakukan Torah dan Anda nggak punya duit, malu nggak? Malu. Harusnya malu. Kenapa? Anda ini orang diberkati loh harusnya. Betul nggak? Betul. Makanya Anda mesti ngerti firman Tuhan yang benar. Yaitu apa? Nah, ini bercandaan juga nih ya. Ini bercandaan nih ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita izin aja. Nah, ini teman-teman kalau dalam bahasa Yunani-nya, dalam bahasa Romawi-nya nih ya, beneran nih. Koin yang jadi tadi namanya apa? Koin yang tadi itu namanya lepton, ya. Namanya lepton ya. Di mana satu lepton adalah 1/64 dinar. Bukan dinar Arab ya, dinarius ya, dinar Romawi ya. Jadi 2 lepton, dia kasih persembahan 2 lepton yang adalah cuma 1/64 dinarius. Artinya apa? Benar-benar miskin. Kok iya ada ya hamba Tuhan yang mengkhotbahkan kalau itu adalah persembahan benar? Nggak benar, teman-teman. Jadi yang benar itu siapa? Yang benar itu Yesua. Dia bilang murid-muridnya, ini akibat perempuan ini habis masukin uang 2 lepton, lalu dia pulang ke rumah lalu ngapain? Mati. Karena yang dikasih apa? Penghidupan dia. 2 sen terakhir dia, 2 lepton terakhir dia masukin. Demi apa? Karena guru dia, gembala dia bilang apa? Kalau kamu gak serahin, kamu gak layak masuk kerajaan surga. Zaman sekarang yang diminta bukan cuma lepton, teman-teman. Ada hamba Tuhan yang apa? Janji iman. Berapa? 2M. Gile. Gua tukang parkir ya 2M janji iman. Ya iman dong. Ya lu sih ngomong gampang Pak, dan gua, ya kan? Nah cuma itu teman-teman. Tapi apa? Teman-teman? Ini saya mau ngomongin calon saya nih. Contohnya apa yang hamba Tuhan lakukan sekarang? Di lingkungan kita loh, orang-orang kita juga. Contohnya apa? Gak boleh makan babi. Keluarga gue mantap, gak makan babi. Gue bisa dekat sama keluarga. Gak ada anak gue gak makan babi. Pesta babi. Kawinan babi. Ada yang mati babi lagi. Sambo babi dia emang. Babi semua kan? Nah itu dia. Nah itulah rekan-rekan. Banyak orang itu yang dimaksud di firman Tuhan apa? Orang-orang Farisi itu apa? Dia itu yang ngasih beban yang terlalu berat buat orang lain. Dia sendiri nggak mau megang. Yang ngomong itu siapa? Orang yang nggak doyan babi. Jadi pendeta kalau udah ngomong apa? Nggak boleh makan babi. Kalau lu makan babi, maka darah babi membatalkan darah Yesus Hamasiah. Apa yang membatalkan kita dari kasih Tuhan? Babi. Yang ngomong itu babi, teman-teman. Serius, masih tahu ya. Karena kita ini selamat karena apa? Kasih karunia. Bukan karena kerja kita. Kalau karena kerja kita, teman-teman, Yesus akan mati kayu salib. Betul nggak? Gampang kok, sunat, gak makan babi, selesai, selamat semua. Bisa nggak teman-teman? Kalau sunat gak makan babi, bisa nggak? Bisa, banyak yang bisa kok. Selamat nggak? Belum. Karena itu manusia butuh juru selamat supaya dia mati menggantikan kita. Ya, apalagi kita tuh yang namanya orang goyim, ya kan? Nah, saya terus terang di teman baik saya, ya, ngomong begini, ya goyim mah bebas, gimana dia ya? Saya nyaman dia langsung Pak, lu serius sih mau gitu? Emang lu benar-benar percaya gitu ya? Kalau goyim bebas ya? Oh ya enggak gitu kok, ya udahlah.
Maksudnya apa? Itu kan bercanda aja, orang kita aja kok, nggak orang luar. Iya, tapi kamu ngomong itu di Facebook, Liz. Pula no sedunia nantinya kamu kayak gitu. Jadi gimana dong? Ya aku juga sama kayak kamu, akar Ibrani. Tapi kamu tahu nggak? Kamu tuh menciptakan budaya baru, akar Magelang, saya bilang gitu. Nah iya, nggak bener lah. Enggak gitu loh, maksudnya aku mudah kamu maksud gitu. Tapi bercandamu itu lupa. Ya kamu tuh guyonannya di Facebook. Sekarang dia diem Pak, nggak pernah lagi bercanda di Facebook. Beneran, karena dia nggak sadar aja kalau bisa kelepasan kan. Ya kan taunya kan yang komen-komen saya kan Pak Yeremia, yang komen-komen saya kan Pak, ya kan. Ternyata Pak ada juga yang orang-orang lain ikut dengerin, ikut nonton, ikut baca. Kita nggak sadar, makanya hati-hati. Ya, itu yang namanya persepsi teman-teman ya. Kayak gitu. Bukan salah yang ngomong, salah yang mikir. Tapi emang kita mesti bongkar otak orang kan nggak mungkin kan. Makanya kita jaga omongan juga. Jangan sampai kita mikir salah. Lah kan salah sendiri Pak kalau mereka mikir salah. Ya itu betul, itunya betul. Itunya betul. Tapi ya udah kita jaga juga lah ya. Berhati-hati. Nah, ini yang berikutnya ya. Jadi udah paham teman-teman ya. Ini ada beneran loh yang namanya koin janda tuh beneran. Nah, itu yang kanan, yang kiri atas, yang kiri tengah tuh, yang di tengah kiri itu koinnya Judas. 30 koin peraknya Judas Iskariot itu yang itu. Yang atasnya kuning tuh. Ya, itu koinnya tuh ya. Tidak benar. Ya. Bukan yang paling atas ya. Bukan yang paling gede, yang kirinya paling gede tuh. Itu koinnya Judas. Ya. Jadi ada beneran teman-teman. Makanya Anda kalau punya duit ya, ikut ke Yerusalem, ke Israel sama Nabi Lukas. Saya diterangin yang gini-gini ya. Lebih rontok lagi. Oke. Nah ini rekan-rekan ya. Tadi kan konteks kita baca cuma dari kisah waktu Yesua duduk di dekat kotak persembahan ya. Tapi sebenarnya ada 3 ayat di belakangnya. Apa 3 ayat di belakangnya? Itu pada waktu Yesua berkata apa? Celakalah kamu orang Farisi. Itu nggak ada. Dipisah tuh sama Elai. Ya. Jadi kalau Anda kurang muda sama siapa? Salah kayak lagi. Karena dipisah perikopnya seolah-olah tuh beda cerita. Enggak beda cerita. Masih nyambung ini. Yesua bilang apa? Celakalah kamu yang menelan rumah janda-janda. Lalu mulai Tuhan Yesus ngomong. Di contohnya, kan dia Tuhan kan? Dia ngerti kalau cuma ngomong itu bakal ada janda datang. Jadi ini satu konteks ini. Makanya kalau kita baca kita tuh harus kontekstual kan? Ini konteksnya. Konteksnya apa? Yesus baru ngomong celakalah kamu orang-orang Farisi bla 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 yang menelan rumah janda-janda. Buat apa? Persembahan, janji iman. Ya kan? Apa janda nggak punya rumah lagi loh? Nggak punya duit lagi. Nggak bisa makan, nggak punya rumah di gelandangan. Itulah yang Yesus katakan sebenarnya apa? Nih murid-murid ya, murid-murid. Jangan ya, kamu jadi kayak orang Farisi. Celaka kamu kalau jadi kayak orang Farisi. Kalau kamu ngasih aku gembalakan dombaku, jangan makan dombaku, jangan sate dombaku, jangan bikin steak dan beli dombaku. Kalau mau steak enak ke karnivor ya, yang karnivor, jangan sembelih jemaatku. Itu loh kata Yesus. Ya. Jadi Yesus nggak pernah memuji janda yang ngasih 2 sen terakhir ya teman-teman, nggak pernah. Tapi Yesus berkata apa? Kasihan janda. Dia kasih 2 sen terakhir kenapa? Karena teologi dia, pengajaran dari gembala dia, kasih dia pun 2 sen terakhir. Pak mau terima BLT, Pak nggak punya kerjaan, kasih BLT lo. Jokowi bilang buat saya makan, Pak Jokowi kafir. Ada yang begitu loh. Buktinya apa? Vaksin dari Jokowi kan? Itu ada begitu teman-teman. Dulu waktu Jokowi mau naik, kita doakan dia biar Jokowi ini orang baik, kita doakan menjadi presiden. Menjadi presiden ini kan kafirin. Orang kita juga lagi sedih nggak tuh? Sedih ya. Itulah. Lo kemarin Pak ya, Anies Baswedan dikasih nama Pak Yohanes Pak. Nama baptis. Emang kapan dibaptis? Siapa yang ngasih? Orang kita juga yang ngasih nama Yohanes Baswedan. Terus Baswedan apa pendapat Pak? Untuk saya ngasih itu benar-benar puas edan lagi. Udah puas edan lagi yang ngasih.
Jangan karena Anies ya, jangan karena kasih nama Yohanes Baswedan. Gila gitu. Ya. Jadi teman-teman, ya sebagai penutup ya saya mau kasih tahu ini aja, teman-teman ya. Sebenarnya ada nggak sih firman Tuhan soal kekayaan? Ada nggak? Ada. Ya. Kita ini makanya saya nggak peduli ya orang lain ngomong apa, teman lain ngomong apa. Anda itu akan diangkat, akan rapture. Apapun terjadi akan rapture. Kenapa? Anda berpegang pada Bapak Yahweh, pada Tuhan Yesus Masih, Anda pasti rapture. Amin. Karena firman Tuhan bilang apa? Pada waktu rapture itu tuh buat apa sih rapture? Buat apa rapture? Buat apa? Murka Elohim mau ditumpahkan ke bumi. Tapi Elohim tahu bagianmu untuk kasih karunia. Kamu untuk kasih karunia, bukan murka. Makanya gimana? Penahannya mesti diangkat dulu. Apa sih penahannya? Yang menahan cawan murka Bapak Yahweh itu apa? Gak ditumpahkan ke bumi. Apa yang menahan? Orang-orang yang punya kasih karunia. Gue udah murka nih, tapi masih ada elu, nggak bisa gue tumpahin. Gimana dong? Angkat dulu mereka. Gabriel, cium tuh sama kalah, cium sama dia. Diangkat, baru gue tumpahin tuh. Makanya ada waktu terjadi, Anda pasti diangkat. Pasti diangkat. Jangan Anda itu benar-benar pikir teman-teman. Ada dua cara memegang keselamatan. Pertama, kerjakan keselamatanmu. Kenapa? Karena kita udah selamat, kerjakan Torah. Karena kita udah selamat, kerjain Torah. Torah itu apa sih kata Yesus? Torah itu apa? Belas kasihan kepada orang miskin, pada para janda, yatim piatu, orang-orang asing, kasih tumpangan. Itu Torah kata Tuhan Yesus. Ya, makanya di GPF ini kita sebutnya bukan tarif Pak ya. Sebutnya apa nih? Aksesoris. Artinya apa? Biar gua gak tergantung. Aksesoris. Betul aksesoris kan? Kalau aksesoris ya kan? Dasi aksesoris. Talit aksesoris. Gua gak butuh ini buat selamat. Kalau Anda ketemu dengan gembala ya, gembala GPF ya Pak Mul, ini lu mau potong deh. Kenapa? Lu udah gak wajib kok melakukan Torah untuk selamat, gak wajib, untuk selamat gak wajib. Potong aja sekarang, gunting aja gak apa-apa. Karena yang udah melakukan Torah itu siapa? Yesus melakukan Torah buat kita. Kita udah selamat. Kita melakukan Torah kenapa? Karena kita udah selamat, kita melakukan Torah. Kalau ada orang miskin, janda-janda, oh Pak, rutin kita Pak, kita ke rumah yatim piatu, kita ke panti asuhan, rutin. Gak ada uang Kak, loh siapa minta uangmu? Kita ke panti asuhan. Kamu gak punya uang, kan gua punya banyak Kak, gak juga sih, dikit. Tapi kita punya kan. Kita tuh hop loh, kita GPF hop loh, kita, bukan gua, bukan Sugeng, bukan lu, kita ke panti asuhan. Ngapain? Ngasih berkat buat mereka. Kenapa? Karena mereka gak punya orang tua dan itu bukan pilihan mereka. Kan gak punya orang tua, mereka gak bisa milih. Gak punya orang tua, mereka masuk mati. Ya udah, kita kasih mereka berkat. Kenapa? Bentar lagi Pak mau lebaran, Pak, bentar lagi ya. Kalau orang-orang di panti asuhan lain Pak mau lebaran Pak, dapat mainan, tas baru, pensil. Anak umur 5 tahun, Kak, aku mau jadi Islam aja Kak. Kenapa? Kalau lebaran dapat kado. Mereka nuduh kita nyuap orang di masuk Kristen. Tapi yang ada di lapangan apa? Anak yatim piatu pengen masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara kalau lebaran berkado. Dan lu bilang jangan Natalan. Gila. Kalau Hop nggak merayakan Natal. Tapi kita apa? Memperingati Natal. Yes, memperingati. Ini jujur aja ya. Kita GPF merayakan Natal pas kapan? Pas apa? Pas? Pesta. Suka ya Bu ya? Bu, mohon maaf ya Bu ya. Bukan, saya minta maaf Bu. Bukan Bu. Saya minta maaf Bu, tadi itu pertanyaan jebakan. Berarti Bu merayakan Natal cuma di dini hari. Katanya merayakan Natal, GPF kan merayakan Natal kan? Ya udah jangan dirayain kalau merayakan Natal. Jujur kita merayakan Natal kan, cuma dipindah ke Sukot kan? Iya. Makanya kalau saya bilang, ya gue main 2 kali lah. Pas untuk merayain, tapi bukan buat merayakan kelahiran Yesus. Untuk merayakan 40 tahun, itu yang gue rayain. Tapi pas Natal gue rayain juga. Buat apa? Wah,